Halo sahabat semua, bersama saya Sigit Ilmawan. Kali ini saya akan membagikan tips atau kiat-kiat melakukan pengepakan kayu pada barang-barang elektronik atau barang yang tidak tahan benturan yang akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir kargo logistik. Sebelum saya memulai, mari subscribe dulu channel saya dan aktifkan tanda lonceng supaya sahabat semua terus mendapatkan update terbaru dari channel saya. Dan juga untuk memotivasi saya agar dapat terus membuat konten-konten menarik seputar dunia logistik ekspor. Baik, sesuai judul tayangan ini, sahabat akan saya berikan tips bagaimana melakukan packing kayu atau pengepakan kayu pada barang-barang elektronik atau barang yang tidak tahan benturan seperti printer, monitor TV, handphone, dan lain sebagainya, supaya ketika nanti sahabat mengirim barang dapat tetap aman tanpa kerusakan yang berarti. Walaupun beberapa perusahaan ekspedisi kargo atau logistik telah memberikan garansi atau asuransi pada setiap pengiriman barang, tetapi sahabat juga perlu untuk melindungi barang-barang yang akan dikirim. Ya, barangkali aja barang tersebut urgent atau penting, jadi harus segera digunakan dan harus segera dikirim. Untuk itu, hal pertama yang perlu disiapkan adalah tentunya alat dan bahan. Standar pengepakan barang setidaknya memiliki peralatan seperti gergaji, palu, dan pisau cutter. Sementara bahan yang disiapkan adalah paku berukuran 5 cm, lakban atau perekat, kayu palet, dan saya menambahkan plastik untuk membungkus barang demi menghindari kebasahan. Karena kita tidak tahu sama sekali kondisi di dalam ruang pesawat serta banyaknya barang yang akan dikirim pada pesawat dalam penerbangan yang sama. Kemudian, pemilihan kayu juga harus yang baik. Kayu tidak boleh lapuk dan tidak mudah pecah. Hal ini dapat berakibat barang yang di packing itu tidak aman. Sahabat sekalian, kayu yang kita gunakan ini adalah kayu palet atau biasa digunakan untuk menjadi dudukan dari barang-barang yang cukup berat, misalkan kulkas atau barang-barang elektronik yang skala besar. Kayu ini merupakan kayu bekas yang kita beli dari pengumpul. Ya, mereka mengumpulkan kayu-kayu ini, kita gunakan menjadi bahan untuk melakukan pengepakan kayu pada barang-barang elektronik atau barang-barang yang mudah rusak atau pada barang-barang yang harus terhindar dari benturan. Tips yang kedua yaitu ukur panjang, lebar, dan tinggi barang yang disesuaikan pada kayu palet yang akan kita gunakan untuk pengepakan. Ketiga, kita menyiapkan mal atau template pada awal pengepakan di salah satu sisi barang. Potong kayu sesuai ukuran panjang, lebar, dan tinggi tadi dan mulai untuk menyiapkan mal atau template. Rekatkan kayu supaya menjadi mal dengan paku. Perhatikan sisi belakang kayu, apakah paku menembus kayu atau tidak. Kalau menembus, maka kita wajib membengkokkannya supaya rapat dan saling kunci. Keempat, lakukan pembuatan mal atau template yang kedua pada sisi barang yang lain dan sesuaikan agar pengepakan bisa presisi dan lurus serta kuat. Hal ini untuk menghindari masih terdapatnya rongga antara barang dan kayu yang bisa saja mengakibatkan pengepakan ini tidak sempurna dan bisa berakibat fatal pada barang yang akan dikirim, misalkan rusak atau patah. Langkah yang kelima, bila mal atau template yang kedua itu sudah jadi, selanjutnya sahabat perlu mengaitkan bagian kayu yang lain dengan paku supaya pengepakan bisa lebih sempurna. Pada saat merekatkan kayu dengan paku, pastikan paku tidak menembus barang yang di packing. Hal ini bisa saja terjadi ketika kita tidak fokus pada pengepakan barang tersebut. Dalam beberapa kasus kadang ditemui paku bisa menembus barang dan bisa saja merusak isi dari barang yang di packing. Selanjutnya yang keenam,
Ulangi langkah poin kelima tadi pada beberapa sisi kayu atau barang yang belum terekat secara sempurna. Nah, ketika kayu telah direkatkan semua, maka hampir 90% pengerjaan pengepakan ini telah selesai. Perhatikan kembali kayu yang mungkin saja ukurannya masih melebihi ukuran barang. Selanjutnya pada tahap finishing, ambil plastik yang telah disiapkan tadi, potong salah satu sisi supaya melebar agar sahabat bisa membungkus seluruh sisi barang. Dan yang terakhir, rekatkan plastik dengan lakban bening atau lakban coklat. Tempel identitas pengirim dan penerima pada barang yang akan dikirim sebelum diserahkan kepada pihak ekspedisi atau jasa pengiriman. Nah, beginilah barang yang telah selesai kita lakukan pengepakan. Tingkat keamanan ini mencapai 98%, aman dari benturan dan aman dari kebasahan. Sahabat tidak perlu repot, sebenarnya banyak perusahaan ekspedisi dan jasa pengiriman yang menyediakan jasa pengepakan. Contohnya adalah kantor pos. Di kantor pos Jayapura atau di seluruh kantor pos di Indonesia, itu melayani jasa pengepakan dengan tarif yang relatif murah. Sahabat semua, demikian tips dan trik melakukan pengepakan pada barang elektronik atau barang yang tidak tahan benturan. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu supaya saya lebih termotivasi untuk membuat konten-konten menarik seputar dunia logistik expert. Salam hormat dari saya Sigit Irmawan dan sampai ketemu lagi di tayangan saya selanjutnya.